warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pendekatan strukturalisme konstruktif body yang beranggotakan kelompok Itsna Arifatunisa NIM 3520075, kemudian ada Wiwin Astuti NIM 3520076, ada Naja Amelia NIM 3520084, kemudian ada Fira Sanuba NIM 3520087, dan kemudian saya sendiri Muhammad Yusuf NIM 3520091, kemudian Isaul Kamilah NIM 3520092, dan yang terakhir Khairunisa NIM 3520093. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis analisis tentang kasus yang ada di SDN Negeri Sidoarjo. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sedikit membahas mengenai biodata Pierre Felix Bordy. Pierre Felix Bordy ini lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dan antropolog. Pemikiran-pemikiran dan karya-karyanya sangat berpengaruh di abad 20. Beliau meninggal pada tanggal 23 Januari 2002 di Paris pada umur 71 tahun. Dasar pemikiran Bordy yaitu menjembatani dua filsafat modern yang terdiri dari kaum eksistensialisme dan strukturalisme. Kaum eksistensialis ini terlalu menekankan kebebasan kepada subjek atau individu ataupun agen dalam menentukan sikap, dan si kaum eksistensialis ini mengabaikan pengaruh dari struktur, norma, ataupun aturan yang ada di masyarakat. Yang kedua, ada kaum strukturalisme. Kaum strukturalisme ini terlalu menekankan pada determinisme struktur sehingga mematikan peran subjek. Jadi kaum eksistensialis ini menganggap bahwa seluruh praktik sosial yang ada di masyarakat merupakan pengaruh dari individunya sendiri ataupun tergantung pada manusia itu sendiri, seperti individu yang berbuat salah kepada individu lainnya dianggap karena itu akibat dari individu tersebut. Sedangkan pandangan menurut strukturalisme yaitu ada seseorang siswa SMP yang tidak amanah dalam menyampaikan tugas dari guru yang menurut mereka itu terjadi karena kurangnya nilai dan norma yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Bordy, tidak seperti itu di dalam praktik sosial, melainkan antara individu saling mempengaruhi dalam hal-hal terjadi, tapi juga diimbangi dengan pengaruh struktur atau nilai dan norma. Bordy juga menolak dominasi atau determinasi subjektivitas dalam menentukan tingkah laku manusia. Ini dianggap karena itu akibatnya individu tersebut. Sedangkan pandangan menurut strukturalisme yaitu ada seseorang siswa SMP yang tidak amanah dalam menyampaikan tugas dari gurunya. Menurut mereka itu terjadi karena kurangnya nilai dan norma yang tidak berjalan dengan baik. Jadi Bordy ini menengahi kedua kelompok yang menganut aliran filsafat eksistensial dan strukturalisme. Pembelajaran dalam masa pandemi di SDN Sidoarjo yang pertama yaitu adalah habitus. Habitus, anak-anak yang terbiasa belajar secara tatap muka oleh gurunya dan berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya. Kenapa dimaksud dengan habitus? Karena merupakan produk sejarah yang membentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua adalah modal kapital. Modal kapital seperti handphone, kuota, laptop, dan uang. Mengapa termasuk ke dalam modal kapital? Karena hal yang terjadi dan saya butuhkan termasuk ke dalam kebutuhan kapital sosial, ekonomi, dan juga kultural. Modal kapital di sini yaitu terdiri dari handphone, kuota, laptop, buku, dan alat tulis. Dan tidak kalah penting, uang pun juga menjadi suatu kebutuhan karena untuk membeli kebutuhan seperti kuota, membeli alat
tulis juga, membeli laptop, membeli handphone yang sekiranya memang belum mempunyai. Selanjutnya yaitu Rana. Rana yaitu tempat dimana kita itu berinteraksi, bersosial. Contohnya rumah, sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Contohnya pada pembelajaran di SDN Sidoarjo, pembelajaran online menggunakan handphone dan laptop. Contohnya seperti ini, ada seorang murid yang tidak mempunyai handphone tapi dibilang, ya handphone kamu bagus ya, atau enggak seperti handphonenya sebenarnya tidak bagus, akan tetapi dikatakan bagus. Itu juga bisa menimbulkan kekerasan simbolik. Itu merupakan contoh analisis kekerasan simbolik yang ada di SDN Sidoarjo. Kemudian selain itu juga laptop, mengenai laptop juga bisa menjadi contoh. Semisal
laptopnya rusak, terus kemudian dibilang sama temennya kalau laptopnya itu bagus, itu juga bisa disebut juga dengan kekerasan simbolik. Barusan pemaparan dari pemateri-pemateri kita dan analisis kasus yang ada di SDN Negeri Sidoarjo. Kemudian akan ada video untuk memperlebih jelas mengenai materi kami.